ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلامه عليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pada malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk bersama dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, junjungan kita dalam kehidupan dan dalam menjalankan agama yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan mencontohnya serta meneladaninya. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Malam ini kita melanjutkan tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Malam ini kita berbicara tentang poin yang sangat penting karena berkaitan dengan sosok seorang yang mulia, yaitu ta'dibuhum bil adabin nabawi. Kita mengajarkan putra-putri kita, anak-anak kita dengan adab, ya, adab dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Berkata Syekh di dalam kitabnya ini, "Alal walid ayyu'addiba auladahu bil adabin nabawi." Bahwa di antara tugas kita orang tua adalah mendidik anak-anak kita dengan adab nabawi. Bukan tugas kita hanya memberi perhatian, nasihat, perintah, larangan, tapi di antara tugas yang pokok adalah menekankan, mencontohkan kepada putra-putri kita adab-adab yang mulia yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penanaman adab ini bukan dari guru, bukan dari sekolah saja, tapi penanaman adab itu dimulai sejak lembaga pertama anak itu sendiri belajar. Di mana lembaga pertama anak? Rumahnya. Ya. Fi jami'i syu'uni hayatihim. Di dalam seluruh sisi kehidupan. Artinya dalam kehidupan yang sangat luas, apa saja min ibadat. Kita ajarkan anak-anak kita adab-adab nabawi dari sisi ibadah. Ya. Ada poin yang penting di dalam bab ibadah, ikhwafillah. Di dalam bab ibadah ini bukan hanya sekedar kita menekankan perintah kepada mereka, putra-putri kita, nak salat, nak kamu berpuasa, kamu begini nih. Tapi di dalam mengajarkan perintah-perintah ibadah itu, maka di antara hal yang sangat utama di mana orang tua menceritakan tentang keagungan ibadah itu. Paham ya? Jadi dalam satu ibadah nih, salat, terkadang orang tua karena dia sudah paham bahwa salat adalah wajib, karena dia merupakan tiangnya agama, maka dia memerintahkan kepada putra-putrinya, tidak ada cerita kamu tidak salat. Tapi lalai dari sisi yang lainnya, karena satu perintah itu akan ringan untuk dikerjakan, akan sangat dicintai dalam jiwa,
manakala perintah itu kita mengetahui keutamaannya. Makanya kita para ayah di dalam bab ibadah misalnya kita ajarkan anak kita betapa salat itu adalah perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam memerintahkan mereka putra-putri kita dalam salat ada poin penting. Apa tadi yang saya sampaikan? Menjelaskan tentang keutamaannya. Ya, menjelaskan tentang keagungannya. Salat itu bukan sekadar perintah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang salat ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Sampaikan dalil-dalilnya. Orang-orang yang salat itu orang-orang yang kemudian Allah selamatkan dari neraka Saqar. Sebutkan, bacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka menceritakan ya bahwa kenapa kalian masuk ke neraka Saqar? Maka jawaban mereka apa? Karena dulu kami tidak salat. Nah, sampaikan. Jadi bukan sisi perintahnya saja, tapi ayah bunda kita sebagai orang tua, guru di sekolah misalnya, maka sampaikan sisi-sisi maqasid, sampaikan sisi-sisi hikmah, sampaikan sisi-sisi pelajaran dan keagungan dari ibadah itu. Itu. Jadi sama dengan baca Al-Quran, termasuk ibadah. Iya, kamu ngaji, kamu ngafal, tapi terkadang kita tidak sampai pada poin di mana anak ini harus tahu keutamaan menghafal Al-Quran, keutamaan mengaji, keutamaan menjadi ahlul Quran. Karena siapapun Pak, kalau orang tidak tahu tentang keutamaan satu perintah, ya, maka itu tidak akan menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Kita tahu keutamaan majelis ilmu, ya kan? Kita tahu, kita usahakan setiap ada kajian kita datang, karena kita paham betapa kemuliaan majelis ilmu itu sangat tinggi, dan kita paham bahwa belajar itu merupakan perintah agama. Kita faham ketika kita duduk di majelis ilmu, para malaikat mendoakan kita, rahmat Allah turunkan, kemudian jiwa kita tenang dan kita disanjung-sanjung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membuat motivasi kita bisa berangkat duduk di majelis ini. Mungkin sebagian kita tadi pagi sudah bekerja lelah, mungkin pengen istirahat, pengen makan dan minum bersama keluarga, atau pengen jalan-jalan dan seterusnya. Tapi kita lebih memilih untuk duduk di majelis ilmu karena motivasi dan dorongan tadi, kita tahu keutamaan duduk menuntut ilmu. Nah, ini min ibadat. Ajarkan kepada putra-putri kita ya adab-adab di dalam melakukan ibadah. Wa muamalat, juga demikian dalam bab muamalah. Tidak boleh kita menyuruh mereka tanpa kita ajarkan tentang kejujuran, tentang amanah di dalam melakukan sesuatu. Wa akhlak, adab-adab, keutamaan akhlak disampaikan. Orang berakhlak itu, Nabi SAW mengatakan misalnya bahwa orang-orang yang memiliki akhlak itu akan mencapai puncak kedudukan orang yang berpuasa di siang hari dan orang salat malam di malam hari. Nah, sampaikan keutamaan beradab itu, berakhlak itu, ya. Dan itu adalah sesuatu yang akan mendorong. Bukankah di dalam Islam ini ada dua bentuk pendidikan yang mesti seimbang? Ada at-targhib, ada at-tarhib. At-targhib dorongan, motivasi, ya, nasihat agar anak ini melakukan. Adapun tarhib adalah berbentuk ancaman. Bila mana dia tidak melakukan itu, maka ini akibatnya. Bila mana tidak melakukan itu, ini yang menjadi konsekuensinya. Maka harus seimbang antara targhib dan tarhib, bahwa motivasi itu mesti ada, tapi ini tidak selalu bersandar kepada motivasi-motivasi, tapi juga harus diingatkan dalam proses pendidikan ada at-tarhib, ada semacam bentuk hukuman, ancaman barang siapa yang tidak menjaga dan memelihara konsekuensi tadi. Nah, ini harus kita sampaikan kepada putra-putri kita. Wa adabil ibadah wa adabi kulli syai' mubah min al-a'mal dunyawiyah wa ghairiha.
seluruh adab yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah ataupun ibadah-ibadah yang atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya mubah. Lalu kemudian Syekh menjelaskan secara detail bagian contoh-contoh seperti apa sih kita mengajarkannya. Beliau mengatakan min dzalika ta'limuhum indal qiraah. Kita ajarkan kepada putri kita ketika misalnya adab membaca Al-Qur'an bihaits yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim indal qiraah. Nah, kalau kamu baca Al-Qur'an, kamu harus membaca ta'awuz. Sampaikan itu. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua wa ayyakuna ala taharatin. Sampaikan juga, nak kalau kamu baca Quran kamu mesti bersuci. Nah ini. Nah, kita contohkan. Lalu kemudian saya mengatakan wa ta'limum adab dukhul masjid. Kita ajarkan juga putra-putri kita adab-adab untuk masuk ke masjid ini. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala. Para sahabat dulu kenapa hafal? Karena Nabi SAW memperlihatkan, mencontohkan dan mereka meniru. Mereka meniru. Qala a'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Qala fa idza qala dzalika qala asy-syaitan hafidha minni sairul yaum. Masyaallah. Maka subhanallah, Nabi SAW kalau masuk masjid dia membaca a'udzu billahi al-azim. Aku berlindung kepada Allah yang agung. Wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wa bisultanihil qadim, dengan kerajaan yang qadim. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Maka bila mana orang mengatakan itu, faqala syaitan, syaitan akan berkata, hafidha minni sairul yaum. Dia akan terjaga dari saya sepanjang hari. Bayangkan. Nah, sepanjang hari akan terjaga dari syaitan bila mana seseorang mengatakan doa tadi. Sampaikan ini. Nah, inilah salah satu contoh-contoh adab. Nah, kalau ke masjid nak jangan langsung masuk. Baca doa ini, Nabi SAW membacanya. Nah, dari Anas ibn Malik dia berkata, qala Nabi SAW yaqulu idza dakhala al-masjid. Anas menceritakan Nabi kalau masuk masjid bismillah, Nabi mengatakan bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kemudian Nabi mengucapkan salawat. Wa idza kharaja qala bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Dalam riwayat yang lain. Dari Abi Humaid, Abi Usaid qala Nabi SAW idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul. Kalau kalian masuk masjid maka katakanlah doa ini. Allahumma iftah lana abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu rahmatmu. Wa idza kharaj falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau karuniamu. Ada beberapa syarat doa-doa yang kita baca. Mana saja kita baca ini diperbolehkan. Mana saja kita baca diperbolehkan. Ini adab-adab yang mesti kita sampaikan kepada putra-putri kita. Wa min adab dukhul masjid ayadkhula birrijil yumna wa yakhruj bil yusra. Katakan kalau ke masjid kamu baca doa, masuk dengan kaki kanan, nanti kamu keluar dengan kaki. Kelihatan mungkin sepele, Pak. Tapi ini mesti ada dalam pengajaran. Ya kan? Hampir tidak ada kata-kata dan nasihat seperti ini misalnya dalam kehidupan seorang anak, maka akan sulit anak itu tumbuh dalam adab an-nabawi asy-syarif. Oleh karena itu mesti ada. Seperti sering disampaikan ikhwafillah dalam kajian-kajian kita sebelumnya, duduk bermajlis dengan anak-anak ini mesti ada. Coba, kalau tidak bisa sekali sepekan, minimal sekali sebulan. Harus ada bermajlis kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, bermajlis. Kita sebagai orang yang memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga itu, kita punya tanggung jawab untuk memberikan nasihat. Berikan nasihat kepada mereka. Bermajlis seperti kana as-sahabatul kiram. Jangankan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in juga bermajlis dengan seperti Umar bin Abdul Aziz bermajlis dengan
keluarganya, walaupun dia sibuk mengurus negara, tapi tetap menyempatkan diri bersama keluarga, dan ini merupakan bagian tanggung jawab yang ada pada dia. Ya rahmatullah. Nah, ini harus ada ikhwafillah. Coba kalau tidak bisa sekali sepekan, minimal sekali sebulan deh, kita coba dulu. Pituah-pituahnya dikeluarkan gitu. Nasihat-nasihatnya disampaikan. Ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan. Hadis Nabi SAW diberitakan kepada putra-putri kita. Termasuklah adab-adab ini. Ya, jangan sampai anak-anak kita ini tidak tahu seperti apa seharusnya. Wa yu'allimhu adab dukhul manzil. Ya, adab masjid disampaikan, adab masuk rumah juga disampaikan. Bi ayyakula du'al khuruj wa dukhul. Baca doa-doa ketika keluar rumah, baca doa ketika masuk rumah. Wa ghairihi minal adab al-islamiyah, kata Syekh. Dan adab-adab yang lain yang sangat banyak. Ya, adab-adab dalam kehidupan kita. Misalnya ketika masuk rumah, Allahumma inni as'aluka khairal mulaj wa khairul makhraj. Bismillah walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Kita doa. Masuk rumah kita, boleh Ustaz saya baca agak keras, boleh saja. Karena untuk apa? Mengajarkan kepada anak-anaknya. Ajarkan bismillahi kharajna wa bismillahi kharaj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Summa liyusallim ala ahli. Ucapkan salam assalamualaikum. Anak-anak kita akan mendengarkan apa yang kita baca, dan itu akan direkam olehnya dalam ingatannya. Pernah saya ceritakan juga di majelis kita ini tentang adab-adab doa-doa safar, kan? Masih ingat nggak? Saya pernah cerita di sini bahwa saya membiasakan ketika berangkat membaca doa safar, dan tidak pernah saya wajibkan untuk dihafal. Tapi subhanallah, karena sering diulang, anak-anak itu hafal sendiri. Hafal sendiri. Nah, hal ini ketika mereka ada rihlah di pesantrennya di Bogor, ketika ada rihlah, maka ada ustaznya mengatakan, siapa yang hafal doa safar? Ya, kemudian anak saya mengatakan, saya bisa hafal ustaz, gitu kan? Lalu kemudian dia baca doa safar, dari sekian santri yang banyak dia hafal sendiri. Akhirnya ustaznya menanya, sejak kapan kamu hafal doa safar ini? Karena lumayan panjang doanya, kan? Lumayan panjang doanya. Katanya, ya saya sejak kecil ustaz. Karena Abi ketika setiap kami safar pergi selalu membaca doa ini. Nah, di situ dia menghafal. Ini salah satu faedah. Akhirnya teman-teman mengatakan, ya wajarlah karena bapaknya ustaz, kan, gitu kan. Bukan hanya ustaz, bukan itunya gitu. Tapi semua kita bisa melakukan itu. Semua kita bisa melakukan itu. Dan kita praktekkan. Masuk kita ke mobil kita, bismillah. Sebelum berangkat, ya ikuti Abi. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal aham. Kan perlu dihafal ya Bang ya. Tapi karena keseringan dibaca, anak jadi hafal. Nah, oleh karenanya ini sama. Ketika kita masuk rumah, kita baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkal. Anak-anak kita akan dengar dia. Okay. Nah, ketika keluar rumah juga demikian. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw dhal aw azilla aw uzal aw adlima uzlam aw ajhala aw yujhal alayya. Nah, ini sering ya baca doa-doa ini kepada putra-putri kita, insyaallah mereka akan hafal. Nah, ini wa yu'allimu adabun naum wal istiqadh minan naum kadzalik. Adab tidur, adab bangun tidur, adab-adab keseharian kita ini. Ya, maka hadis Hudzaifah bin Yaman, Nabi SAW mengatakan, "Idza arada ayyanam qala
bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, kemudian ketika bangun dia katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan seterusnya. Adab sama al-adzan wal qaul mithla ma yaqul muadzin. Kita baca dengan apa yang dibaca oleh yang kita nak dengarkan azan. Dan seterusnya. Wa ba'da intihai al-muadzin yusalli 'ala an-nabi wa yas'alu Allah 'azza wa jalla al-wasila wa yu'allimu kadzalika du'a al-karb wal ham wal huzn wal iltija' ila Allah tabaraka wa ta'ala liyaghris fi qalbihi al-i'timad 'ala Allah fi ar-rakha'i wasyiddah. Kita ajarkan doa-doa meminta sama Allah dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang di mana kita dalam ujian, kita baca doa-doa itu. Agar anak-anak kita Pak tahu mereka doa-doa itu. Ya, tahu mereka bagaimana seharusnya kembali kepada siapa. Nah, ini kan menjadi hal yang patut untuk kita perjuangkan, Pak. Ya. Anak kita tahu kepada siapa dia harus meminta. Anak kita tahu kepada siapa dia harus mengadu kalau dalam kondisi sulit. Kalau anak-anak kita, subhanallah, kita dengarkan video-video di Gaza itu ya, subhanallah, anak-anaknya ya Allah, ya Rabb, bukan dibilangnya abi dan uminya. Dia faham bahwa dalam kondisi ini dia harus kembali kepada siapa? Allah, bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Ada video yang viral itu anak kecil yang mengatakan ya Allah, ya Rabb. Dia mengatakan gitu. Dia mengatakan ini luar biasa, Pak. Hah? Ya, yang viral itu subhanallah ya Allah. Dia mengatakan. Kenapa? Karena orang tuanya mendengarkan ketika mereka dibombardir kemudian musuh membom mereka, maka orang tuanya mengatakan ya Allah, ya kan? Maka apa yang didengar oleh anak-anak itu akan diucapkan ya oleh mereka. Apa yang didengar oleh mereka dari orang tua mereka maka akan diucapkan pula oleh mereka. Nah, ini luar biasa. Maka adalah satu kebahagiaan bagi kita bila mana anak-anak kita tahu kepada siapa dia harus meminta, kepada siapa dia harus meminta tolong, berlindung, ya, meminta solusi dari masalah hidupnya. Itu sudah nikmat itu, Pak. Itu syukuri itu. Kalau anak kita sudah tahu saat dia dalam gundah, ya, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan banyak masalah, dia segera untuk mengamparkan sajadahnya lalu minta kepada Sang Maha Kuasa. Itu sudah nikmat itu, Pak. Itu patut kita syukuri, ya kan? Anak-anak begitu hebatnya. Ya. Terkadang orang tua malah yang tak faham. Ya. Dia justru datang kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, datang kepada dukun, datang kepada orang-orang yang kurang normal. Kurang normal, orang katakan orang pintar dan seterusnya. Ya, dan la ilaha illallah. Maka kita harus paham ya, dan itu nikmat. Makanya subhanallah sering saya sampaikan di sini. Bila mana nanti gitu ya, saat kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak terlalu banyak harta yang kita tinggalkan, tidak terlalu banyak kekayaan yang kita berikan, tapi di saat kita meninggal, ya, kita sudah mengajarkan tauhid yang benar, ya kan? Dia telah diajarkan ya agama yang mulia, sunnah nabinya telah disampaikan dan dia faham, ya, kemudian apa yang harusnya dilakukan dalam beragama ini dia sudah paham. Anak-anaknya tahu bagaimana kepada siapa dia harus rukuk dan sujud, ya, tahu kiblatnya, tahu kitab sucinya, tahu sunnah Nabi. Itu sudah cukup kebahagiaan bagi orang tuanya. Itu sudah menjadi modal besar bagi orang tua untuk bahagia, ya. Tapi bila mana meninggalkan dalam keadaan harta yang melimpah ruah, tapi iman tidak menjadi kuat atau iman tidak ditinggalkan untuk mereka, tidak ditanamkan kepada mereka, maka ini adalah satu hal yang menyengsarakan dan menjadikan orang tuanya. Nah, kalau bisa ya kita tinggalkan keimanan yang kuat dan kokoh, dia disertai dengan kehidupan yang layak bagi mereka. Ini lebih bagus. Tapi kalau seandainya ya bisa hanya meninggalkan keimanan seperti mana
Umar bin Abdul Aziz yang sering kita bahas juga di sini. Kisah-kisah ini ya tentang bagaimana beliau diwasiatkan agar mengatakan kalimat kepada salah seorang orang-orang yang menjaga anak-anaknya nanti. Dia bukan tidak mau, tapi dia mengatakan terima kasih. Karena yang saya berikan kepada putra-putri saya adalah hak mereka. Saya tidak akan berikan yang bukan hak mereka. Andaikan aku tinggalkan mereka dalam keadaan melimpah harta, kekayaan, tapi aku tidak meninggalkan keimanan, maka akulah orang yang pertama merusaknya nanti. Sangat bahaya, Pak. Makanya Nabi sampai mengatakan ni'mal malu salih biyadir rajuli salih. Harta yang baik itu berada pada orang yang baik, orang saleh. Karena kalau harta berada orang yang tidak baik, tidak terpikir sama dia kebaikan dunia akhiratnya. Yang terpikir adalah perutnya. Yang terpikir adalah dunianya, syahwatnya. Itu saja. Tapi kalau orang beriman, dia punya harta banyak, akan banyak agenda kebaikan yang dia kerjakan. Dia tidak akan segan-segan mengeluarkan hartanya. Nah, oleh karenanya kita dalam bab ini kita mesti dalam bab dunia ini mesti kita kuatkan agama kita. Nah, seperti mana doa Nabi ajarkan tentang doa al-qarb, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsy wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Bacakan doa ini. Nah, kalau kita ada masalah, jiwa kita tidak tenang, banyak cobaan dan ujian, maka baca doa ini. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Ad-Da'wat bab ad-du'a indal karb, wa Muslim kitab az-zikr wa du'a wa taubah bab doa al-karb dan seterusnya. Nah, kita ajarkan doa ini. Sampai-sampai doa inda liqa'il adu. Doa bertemu dengan musuh. Ya. Abi Musa al-Asy'ari Nabi SAW bersabda, "Iza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim." Ya Allah, kami minta, kami jadikan engkau di dalam dada mereka. Artinya Allah SWT ya kita jadikan sebagai pelindung kita, dan kita berlindung dari Allah dari keburukan dan kejahatan mereka. Nah, ini. Kemudian doa safar, kalau naik kita takbir, kalau menurun kita misalnya dalam perjalanan kita mendaki kita bertakbir, kemudian kita menurun kita itu kita sampai kena bertasbih kita. Artinya simpel sebetulnya adab-adab ini, kita sendiri yang mengajarkannya gitu ya. Kalau dulu kita masih terasa ingatan dalam ingatan saya sendiri, orang tua sendiri bagaimana dulu ya, karena dia sebagai seorang guru agama, bagaimana dia mengajarkan setiap disampaikan begitu ya, setiap maghrib, pagi, ya asar itu diajarkan beberapa doa-doa, zikir-zikir yang kemudian bisa kita amalkan, dan itu masih ingat dalam ingatan kita. Ya, termasuk juga dulu guru ngaji ya, di saat ada nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kami ketika dan teman-teman yang ikut ngaji dan seterusnya. Nah, ada bermajlis, itu sudah dijelaskan, ada bermajlis, ada bertamu, ada berdoa, ada berkunjung, ada berteman, ada bertetangga. Ya, ada seluruh adab-adab yang berkaitan dengan ibadah-ibadah dan muamalah, akhlak, semua kita sampaikan. Ya, tentunya dengan at-tadarruj, pelan-pelan, satu materi, 2, 3, sampai kemudian anak kita memiliki pengetahuan yang utuh, punya ilmu yang cukup tentang adab-adab tadi. Wa hadhil adab an-nabawi asy-syarifah yanbaghi lil ab alla yasridu hadduf'ah wahidah al-walad. Nah, ini saya sampaikan tadi. Kata Syekh, sampaikan adab-adab itu bertahap. Sampaikan bertahap, beransur-ansur. Tidak kita sampaikan selalu sekaligus.
sehingga anak itu akan bosan. Diatur sodoma hidup agama kayaknya, bosan pula anak. Nah, walakin yutabbiq amamahu, yang paling afdal cara mengajarkan adalah mempraktekkan depan kita sebagai orang yang melakukan adab-adab itu. Syai'an wa yu'allimu syai'an fa syai'an. Ajarkan pelan-pelan satu persatu. Wa ma'atiwal au tulir ra'si wa tatabu'al layali wal ayyam yusbih hadzal amal at-tayyib wal adab al-hamid adab ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tanpa kita sadari, perjalanan waktu sekian lama bertahun-tahun bersama putra-putri kita ajarkan, kita praktekkan, kita ingatkan, sehingga anak kita terbentuklah adabnya, ya, adab yang indah dari adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu minadz-dzakirin Allah katsira, dan semoga dia juga termasuk anak-anak atau laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah azza wajalla. Nah, ini kan keutamaannya luar biasa kan berzikir itu. Berzikir itu sampai-sampai Allah katakan wadz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir itu Allah siapkan pahala dan Allah sediakan ampunan. Ini kan dahsyat. Dan mengajarkan tidak bisa sekaligus. Kalau dia lupa, ingatkan. Kalau kemudian lalai, berikan kembali nasihat. Sampai terbentuklah karakter-karakter dari Nabi kita alaihi salatu wassalam pada diri kita dan diri anak-anak kita. Ya, diri kita dan diri anak-anak kita. Baik. Kemudian فعندما يدخل مسجد أو يخرج من الدخول في المنزل والخروج من, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, wa 'inda an-naumi wal istiqadh, ketika mau tidur dari saat kita bangun, wa rukubid dabah, adab-adab kita menaiki kendaraan sama. Setiap pagi kita antar anak kita, kemudian kita pulang, wa dukhulil khala wal khuruj min, bagaimana adab masuk WC dan keluar WC, itu semua tidak boleh terabaikan sama kita, Pak. Mesti kita sampaikan. Yaf'al mithla ma kana Rasulullah yaf'al. Kita lakukan seperti mana Nabi lakukan. Wa man fa'ala hadhihi sunan wal adab fa innahu yakunu min al-aula ay yuhafidha 'ala al-fara'id wal wajibat fa yakunu muwaffaqan fi dunyahu wa ukhrahu. Insyaallah dengan demikian anak-anak kita akan diberi taufik oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Dan memang iya, tidak cukup sekali dua kali. Tapi makanya mendidik itu seperti orang bertani. Ya, orang bertani ya dicari dulu lahan yang subur, kemudian digemburkan tanahnya, dibersihkan, lalu baru ditanamkan. Ibarat padi baru dimasukkan. Dilihat setiap hari perkembangannya, kemudian ke tingkat kesuburannya. Kalau ada hama-hama di sekeliling kita buang. Memang orang petani itu ya orang yang paling tinggi tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu. Dia sabar sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru dia akan panen hasil. Ini baru aja masuk sekolah 10 bulan menengok hasil, enggak bisa. Masuk pesantren setahun 2 tahun belum, Pak. Sekarang ini kita masih dalam menanam. Ya, pengen pula dia tamat SMA, tamat SMP dan seperti fulan, belum bisa. Ya, yang dimakan oleh anak kita tidak sama dengan yang dimakan oleh orang lain. Ya kan, tingkat kecerdasan tidak sama, tingkat kemudian bagaimana mendidiknya juga tidak sama dulunya. Nah, masing-masing orang memiliki cara dan metode. Tapi ketahuilah bahwa anak-anak kita secara umum memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak sama dengan orang lain. Ada satu hal yang paling penting. Jangan sampai kita tidak menghargai anak-anak. Jangan sampai apapun pencapaian dia, apapun tingkat pencapaian anak-anak kita, syukurilah. Kalau kita bersyukur nanti Allah tambah.
kadang-kadang mungkin ada gitu ya, membanding-bandingkan. Jangan sampai itu terjadi. Apa yang ada pada diri anak kita, itulah anak kita. Syukuri atas apa yang dia capai dari prestasinya dan minta sama Allah agar Allah tambahkan. Kita azan ya Bang. Masuk waktu Bang. Kita dengarkan azan. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Poin yang terakhir ini bahwa ingin saya sampaikan tentang bagaimana kita memberikan apresiasi dan penghargaan kepada anak-anak kita. Memberikan apresiasi bukan hanya pada hasilnya, tapi berikan juga apresiasi pada usaha yang telah ia lakukan. Walaupun mungkin belum mencapai hasil maksimal yang kita inginkan, tapi kita mesti pandai memberikan kalimat ya tentang Masya Allah, Tabarakallah, kita sanjung, kemudian kita puji dia, dan kita berikan apresiasi itu. Maka dulu para ulama, anak-anak mereka bukan hanya sekedar apresiasi biasa. Dulu satu hadis itu 1 dinar.
Ya kan? Satu hadis, 1 dinar, bentuk apresiasinya. Satu hadis, 1 dinar. Akhirnya anak-anak ini semangat. Anak ini semangat. Yang awalnya mereka menghafal itu ada dorongan uang, tapi kemudian karena ini adalah ilmu, akhirnya ilmu itu sendiri yang mendorong mereka untuk menjadi orang yang ikhlas, bersemangat di dalam melakukan apa yang diinginkan dalam agama ini. Nah, oleh itu, Alhamdulillah, berikan apresiasi kepada anak-anak kita. Bukan hanya pada hasil, tapi pada proses pun sudah kita berikan. Hargailah usaha mereka. Hargailah usaha mereka. Makanya nanti kalau misalnya kita menjenguk ke pondok pesantren, anak-anak kita pas menjengukan, dia bilang, tadi kakak begini, Bi. Masya Allah anak. Jangan sampai lupa itu. Terkadang kita lupa memberikan apresiasi. Masa misalnya tadi kakak alhamdulillah sudah setor, Bi, misalnya setengah jus nggak ada sedikit apresiasi, baru setengah jus. Anak lain sudah banyak. Alhamdulillah, nah, itu sudah baik. Nah, tingkatkan lagi ya nak ya. Kita fastabiqul khairat dalam belajar. Kita sampaikan kepada anak-anak kita perkataan-perkataan ulama tentang semangat belajar, pesan-pesan petua-petua para ulama di dalam menuntut ilmu, sampai apresiasi. Jemaah sekalian Allah, terkadang ini yang luput dari lisan kita, memberikan apresiasi itu terhadap usaha-usahanya. Ya kan? Setelah menghafalkan ayat-ayat ini, kalau kita nanya, ya kan, surat apa yang sudah dihafal, nah, udah setor dari sekian-sekian, alhamdulillah. Semoga Allah berkahi, nah. Ya, misalnya hadis Nabi, belajar apa aja kitab akidah di pondokmu, belajar ini gitu ya. Alhamdulillah. Orang kakak bisa menjawab gitu ya. Kakak bisa menjawab atau abang bisa menjawab pertanyaan guru. Apa pertanyaannya? Wah, hebat. Mungkin apresiasinya, Bang, mungkin makanan ringan ya kan. Kalau bahasa orang hari ini dibeli gulu-gulu aja kan. Beli permen itu sudah menjadi hal yang sangat membentuk kepercayaan diri seorang anak. Kalau kita guru, sekali lagi para guru saya ingatkan, sering saya sampaikan, masing-masing anak itu memiliki kelebihan dengan masing-masing dirinya. Ada anak yang cepat, ada anak yang lambat. Maka berikan takdir masing-masing dari mereka. Karena semua ini ciptaan Allah, dan masing-masing mereka telah mendapatkan bagian dari apa yang telah Allah tentukan untuk mereka. Nah, lisan kita jangan tajam, lisan kita jangan menjatuhkan, lisan kita jangan merendahkan, mengangkat si fulan, ya, kemudian merendahkan si fulan, jangan. Karena itu akan merusak dan akan merusak dan membuat jiwa anak kita tergores. Bisa jadi anak tidak akan mau lagi belajar. Saya pernah menemukan itu ya, kasus di dalam seorang ayah, ibu yang tidak pernah mengapresiasi seorang anak. Kemudian anak itu tidak ada semangat belajar. Kemudian saya tanya ke bagaimana guru-guru juga, ya, sekali-sekali memberikan tapi tidak membuat bangkit semangat dia. Akhirnya dia memilih untuk tidak belajar. Kenapa? Dia tidak menemukan sosok-sosok yang bisa menghargai usaha. Nauzubillah. Nah, adab-adab an-nabawi tadi, bila mana kita ajarkan kepada putra-putri kita, dan kita melihat ada anak-anak kita, dia misalnya baca doa masuk rumah, keluar rumah dia baca doa, kita langsung berikan apresiasi itu. Kita langsung berikan misalnya ucapan Masya Allah, Tabarakallah, pintar anak Abi. Semoga Allah jadikan kamu nak seorang ulama yang bisa bermanfaat bagi umat dan bisa bermanfaat bagi bangsa negara. Kita doakan. Maka ketika anak-anak ini melakukan sesuatu dan itu adalah dilakukan dengan kesadaran dirinya, tidak lagi dorongan kita, maka berikan apresiasi.
berikan apresiasi. Dan saya menemukan beberapa kasus tidak adanya apresiasi ini datang dari orang tua dan datang dari orang-orang yang dekat dengannya, sehingga begitu hampa, begitu dia perasaannya tergores oleh sikap yang tidak bijak itu. Nah, sekali lagi mengajak diri saya dan seluruh jamaah sekalian, berikan, kalau kita sebagai orang tua, anak-anak kita, baik yang sudah tingkat kuliahnya, kita tanyakan bagaimana kuliahmu, bagaimana prestasimu, bagaimana kedekatanmu dengan kehidupan akhiratmu. Tanyakan, harus kita tanyakan, Pak. Tidak bisa kita biarkan berlalu begitu saja, anak-anak tidak bisa. Harus ya tentu dengan cara-cara ada seni untuk menanyakan itu. Bukan kita langsung seperti orang dekolektor meminta tagihan, tidak begitu. Nah, dengan obrolan kita coba gimana nak, apa maksudnya. Apalagi anak-anak yang sudah bujang, anak-anak yang sudah menginjak usia dewasa, itu cara berkomunikasi kita ini bukan lagi cara seperti mana dia dulu ketika atau sebelum balik ketika tamyiz. Anak-anak yang bujang itu rata-rata di dalam Islam yang sudah balik itu diajak dia berdialog seperti mana kita berdialog dengan sahabat kita. Mana dalilnya? Ibrahim dengan Ismail alaihissalam. Itu dalilnya bahwa seorang Nabi Ibrahim bisa saja dia akan mengatakan, nah tadi malam saya bermimpi. Apa mimpinya ya? Saya menyembelih kamu. Nah, siap-siap, mana kepala kamu, leher kamu. Kan bisa aja Ibrahim mengatakan itu. Tapi Ibrahim tidak. Ya. Dia mengatakan, fanzur maza tara. Lihat bagaimana pendapat kamu nak. Dimintai pendapat. Makanya anak-anak bujang, kalau rata-rata gadis dan bujang anak-anak kita sudah menginjak usia-usia balik, sudah balik dia. Nah, hal yang paling patut untuk kita lakukan adalah membuka pintu dialog. Macam-macam bertanya awak kayaknya. Gimana pandangan abang itu? Gimana pendapat kakak begitu kan? Gitu kan? Ada masalah misalnya dalam satu keadaan, misalnya dalam kita ingin safar misalnya kan, kita dalam safar itu kita tujuannya ini dan ini, kita sebutkan kita akan berkunjung ke rumah saudara kita. Sebaiknya kita misalnya apakah yang kita bawa misalnya, atau apakah yang bisa kita berikan. Paling tidak itu dia berlatih untuk mengungkapkan apa? Pendapat. Diperlakukan seperti itu akan membentuk karakternya. Ayah saya percaya dengan saya. Maka termasuk diberikan anak-anak ini kesempatan memilih pilihan apa yang kamu mau nak ini gitu ya. Misalkan, pilih yang mana, pilih yang itu. Misalnya kan, boleh kita tanya boleh. Saya ingat Abi, kamu sudah punya warna itu misalnya, baju. Oh ya. Jadi ada nggak apa-apa, abang suka, abang suka. Diberikan dia kebebasan, kesempatan untuk bisa dia memilih apa yang selama itu tidak melanggar syariat. Nah, dalam pendidikan bagaimana? Nah, pendidikan kita yang paham. Itu kan dalam bab apa? Dalam bab duniawi itu boleh. Tapi dalam bab pendidikan, ya dalam sekolah pesantren ya. Itu kemana? Di rumah aja. Nggak bisa. Kalau gitu anaknya di rumah aja lah. Nggak bisa. Pendidikan ini kita yang tahu, kita yang punya pemahaman. Kamu masuk pesantren, dan nanti kamu mau jadi apa itu terserah. Yang penting sekarang ini proses kamu dulu nak, kamu belajar agama dulu, diberikan bekal tentang agama. Itu kita yang menentukan. Jangan diserahkan sesuatu itu kepada anak kita yang dia belum mengetahui tentang keutamaan belajar agama itu. Kita yang menentukan. Maka sering-sering sebelum kita membawa anak kita ke pesantren, buka dulu dialog, cerita, komunikasi. Apa itu pesantren? Bagaimana? Apa harapan-harapan kita dulu?
Apa harapan-harapan kita kepada putra-putri kita? Harapan Abi begini, nah, ya, lalu kemudian Abi pengen berusaha kita lewati caranya ini dan ini. Makanya sampaikan visi kita itu apa, biar anak kita paham. Yang sering tak tersampaikan itu, ayah pengen macam ini, tapi ayah nggak pernah ngomong. Ketika anak milih yang lain langsung meledak. Sampaikan, ayah tuh pengennya begini, kita anak-anak Abi itu begini, semoga Allah mudahkan jalannya. Maka kita tempuh ini. Nah, kita sampaikan visi-visi itu, lalu kita kuatkan dengan dalil-dalil agama misalnya. Kenapa kita harus menjadi ini, nak? Ya, pertama sebutkan keutamaannya begini, keutamaannya begini. Kalau tidak, bagaimana dia akan bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan tapi dia tidak tahu, ya bang? Bagaimana anak kita mau dan bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan tapi dia tidak sampaikan? Sedangkan berkawannya aja kan sering terjadi miskomunikasi. Ternyata pengen kau tuh begini dan kita melakukan yang lain. Akhirnya pocalo kongsi, nah, gitu kan? Pocah kongsi. Sampaikan keinginan visi Abi itu begini dalam anak-anak Abi itu pengen ya begini. Semoga Allah mudahkan. Nah, caranya begini. Nah, kalau kecenderungan masing-masing anak kita nanti itu berbeda. Yang penting dasar-dasar agama itu sudah kita tanamkan. Tahu dia begitu. Mau jadi apa nanti dalam profesi yang dia geluti, yaitu urusan kecenderungan masing-masing. Tapi kita pengen bahwa ini yang Abi inginkan, tapi kemudian di ujung ya itu bukan kita yang menentukan. Tapi tahapan itu sudah kita berikan kepada putra-putri kita. Nah, intinya bahwa anak-anak ini ajarkan adab-adabnya, adab nabawi. Yang kedua, berikan apresiasi terhadap apa yang telah ia lakukan, bukan hasilnya, tapi usaha dia yang telah melakukan itu berikan. Yang ketiga, komunikasikan apa yang kita inginkan. Jangan dipendam dalam dirinya. Anak tidak akan tahu keinginan kita. Anak itu akan ngikut apa yang didengar dan dilihatnya. TikTok dibaca, ditengok-tengok tiap hari. Oh, ini kayaknya nih. Apalagi orang hari ini pengen kaya, langsung jadi hari itu kaya kan? Kan begitu, pengen instan, pengen cepat kaya. Kan begitu di TikTok, di YouTube, kan itu ditengok tiap hari. Bagaimana coba supaya kaya cepat? Tidak peduli dengan proses, tidak peduli dengan cara yang dilarang oleh agama, tidak peduli. Maka seseorang itu kan selalu mengikut apa yang sering dia dengar dan dia lihat. Maka kita hadir sebagai orang tua memberikan visi itu. Jangan diambil visinya dari TikTok, jangan ngambil visinya dari YouTube, jangan ngambil visi hidupnya dari Instagram. Nanti salah-salah dia baca, maka salah pula visi hidupnya. Maka orang tua hadir memberikan visi itu kepada putra-putrinya. Demikian pembahasan kita malam ini. Semoga Allah SWT berkahi kita dan berkahi anak keturunan kita. Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.